Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tembok Balai Konservasi Penyu di Pantai Sabe Gianyar hancur diterjang gelombang laut. Seorang wisatawan Cina tewas terseret arus pantai Batu Belik, Badung. Seorang warga desa Taman Bali, Bangli, meraup untung dari usaha ternak kelinci hias. Perlahan namun pasti, hempasan gelombang laut ini akan menggerus Balai Konservasi Penyu di Pantai Sabe, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Sejak bulan purnama lalu, ombak besar memang menghantam bangunan ini sehingga bagian tembok hancur. Bahkan hingga beberapa bulan ke depan, gelombang laut diperkirakan masih akan terjadi. Pengelola balai sebenarnya sudah mengantisipasi dengan menempatkan karung pasir dan buis beton untuk memecah ombak, namun tidak efektif. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan Balai Konservasi akan tergerus abrasi pantai. Dulu bikin fondasi sekitar 2 meter karena pasir gerus sama ombak, jadi abrasi sehingga ini fondasinya dihantam rumah pecah semua. Seandainya ini akan lagi tambah gede ombaknya, kita takut bangun-bangun yang gede itu akan terikut tergerus nanti. Kalau ada yang ingin donasi atau membantu kita untuk penyelamat penyu terutama biar bangun kita juga tidak tergerus, silakan berupa barang boleh, berupa uang boleh. Yang penting bisa menahan gelombang. Itu aja kami harapkan biar penangkaran penyu ini, penyelamat penyu berlanjut terus. Salah satu masalah yang dihadapi Balai Konservasi Penyu ini adalah keterbatasan anggaran. Pengelola berharap bantuan dari masyarakat atau pihak tertentu untuk membangun kembali tembok yang rusak agar Balai Konservasi ini bisa kembali berfungsi menyelamatkan tukik dan penyu yang akan menetas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tim SAR Denpasar Rabu lalu akhirnya menemukan salah satu korban, seorang wisatawan yang terseret arus di Pantai Batu Belik, Badung. Korban berkewarganegaraan Cina dan berjenis kelamin pria berusia 34 tahun. Tubuhnya terapung di tengah laut sekitar 100 meter dari bibir pantai Peti Tenget. Kantor SAR Denpasar mengerahkan 2 tim, 1 tim bergerak menyisir perairan pantai Peti Tenget dan 1 tim lagi menyisir sepanjang garis pantai Batu Belik. Alhasil pada pukul 08.50 target atau korban kami temukan masih mengambang di tengah laut, tepatnya di depan perairan Peti Tenget, jarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai. Selanjutnya kami evakuasi menggunakan jet ski. Kita turunkan target di Pantai Batu Belik dan selanjutnya dievakuasi oleh ambulan Balawista dan kelanjutannya dibawa ke Rumah Sakit Sanglah. Sementara 1 korban lagi perempuan ditemukan selamat dan berkewarganegaraan Ukraina. Kedua wisatawan tersebut saat itu sedang berenang di Pantai Batu Belik, namun arus laut yang deras menyeret kedua korban hingga ke tengah laut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.
Sampah yang menumpuk di beberapa sudut kota Denpasar adalah dampak penutupan TPA Suwung yang terbakar beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Denpasar hingga kini belum menemukan solusi untuk mengatasi sampah rumah tangga yang tidak terangkut petugas kebersihan. Pemkot Denpasar sebenarnya sudah mengalihkan pembuangan sampah ke TPA Kelating dan TPA Mandung di Kabupaten Tabanan, karena 3 TPS 3R sudah tidak sanggup lagi menampung sampah di Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meminta maaf dan mengimbau warga sebaiknya mengolah sampah secara mandiri. Sekarang membuangnya sesuai dengan jadwal, ada di Kelating, ada di Mandung, dan juga di Temesi. Ada 3 tempat kita buang sampah tersebut. Namun dari volume sampah yang ada di Kota Denpasar itu belum semuanya kita bisa buang secara anggaplah sekarang sampah 600, tidak 600 tahunnya kita bisa buang. Nah, tentu terjadi masih di sudut-sudut kota, di tempat-tempat TPST yang kita miliki pasti ada masih tumpukan sampah. Tentu kami mohon maaf dalam situasi ini, tim masih bekerja keras untuk memadamkan api, dan kita juga dengan Kadis LK berupaya untuk maksimal bagaimana dengan situasi yang ada ini kita mengurangi penumpukan sampah di sudut-sudut kota. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, Kota Denpasar merupakan penghasil sampah terbesar di Bali dengan volume mencapai 860 ton per hari. Pemerintah Kota Denpasar berharap TPA Suwung dapat kembali beroperasi secara penuh agar sirkulasi sampah di Kota Denpasar kembali normal. Saat ini kebakaran di TPA Suwung sudah menurun dan menyisakan 1,5 hektar lahan yang masih terbakar. Pembuangan sampah di TPA Suwung kini sudah mulai dibuka kembali, namun dibatasi hingga 50 truk per hari. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Jangan malu menjadi pemulung sampah. Begitulah yang dikatakan Aminah, wanita yang sehari-hari mengais sampah di tempat pembuangan sampah di Desa Kaupuri Kaja. Aminah dan sejumlah pemulung di sini memang sudah menyingkirkan rasa malu. Setiap hari ia bergelut dengan tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk. Setiap hari Aminah memilah-milah sampah. Sampah makanan ia sisihkan untuk dijual menjadi makanan ternak. Sedangkan sampah daur ulang seperti plastik ia jual ke pengepul. Bulan ini Aminah ketiban rezeki. Semenjak TPA Suwung ditutup sementara akibat kebakaran, sampah di TPS ini meluber. Artinya, semakin banyak truk lalu lalang membuang sampah, semakin banyak uang yang didapat. Makan babi sama nyari barang bekas. Barang bekas ya? Iya. Ini numpuk kayak gini sampahnya sudah lama, Bu? Ibu ngeliat. Ya mulai kebakaran di Suwung. Kalau sekarang mulungnya banyak dapatnya? Ya dapat aja dah. Dapat ya? Kalau numpuk kayak gini banyak nggak? Nggak begitu juga. Ya dapat 100 kilo ya dapat. Ada lebihnya juga. Ya. Udah beli sayur. Tapi kalau yang buat makanan babi ada banyak juga dapatnya? Ya ada 5 kresek. Kadang ada yang 3 kresek. Ya, untuk anak-anak sekolah juga, untuk ke dapur, apa yang ngambil kerjaan ini. Banyak dapatnya Pak di sini Pak? Ya kadang-kadang kita mesti kadang-kadang satu kampil kecil-kecil, nggak pernah saya gini. Ya seperti ibu-ibu lain, orang-orang lain gitu. Itu dibuat apa nih Pak ini? Ini kita cari untuk uang, cari Ada yang untuk dijual? anak-anak Pak. Dijual 5.000 per kresek. 5.000 per kresek. Ya. Biasanya dibuat apa tuh kalau dijual? Pakan ternak atau apa itu? Ternak Pak, babi. Ternak babi ya. Saya paling nggak dapat 1 atau 2 untuk bekal anak-anak sekolah Pak. Oh gitu ya. Biasanya satu kantong kresek limbah rumah tangga dijual ke peternak dengan harga Rp5.000. Aminah dan pemulung di sini setidaknya dalam sehari bisa mengumpulkan hingga 4 kantong kresek limbah rumah tangga. Itu belum limbah daur ulang yang dijual ke pemulung. Sehingga sudah bisa dihitung berapa uang yang dibawa Aminah pulang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.